Dan untuk UKM PPD ada 3 parameter utama yang akan kita fokuskan. Yang pertama itu adalah parameter pH, yang kedua adalah parameter CO2, dan yang ketiga adalah parameter ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, pertama kita akan lihat pH dulu. Orang normal itu punya pH di antara 7,35 sampai 7,45. Kalau dibilang paling normalnya berapa, Dok? Berarti kita harus ambil angka yang di paling tengah-tengah, yaitu batasnya 7,4. Di bawah 7,35 itu kita sebut seseorang pH-nya asam, di bawah 7,35. pH asam kita sebut juga sebagai asidosis. Di atas 7,45 kita sebut sebagai basa atau kita kenal dengan istilah alkalosis. Paham ya? Jadi di bawah 7,35 asidosis, di atas 7,45 disebut alkalosis. Nah, ini adalah istilah yang aku buat sendiri gitu ya. Kalau kita lihat dari 7,35 ke 7,4 itu kan sebenarnya normal ya batasnya. Tapi dia sudah mengarah ke asidosis. Jadi aku pribadi akan menganggap 7,35 sampai 7,4 itu normal tapi asidosis. Normal asidosis kita bilangnya. 7,4 ke 7,45 juga sekarang sama, tapi sekarang arahnya ke alkalosis. Kita sebutnya sebagai normal alkalosis. Sekali lagi, ini istilah aku yang buat, tujuannya supaya mempermudah untuk kita mengerti. Nah, kalau kita bilang darah bisa menjadi asam atau darah bisa menjadi basa, pasti ada biang keroknya. Siapa sih yang menyebabkan darah asam atau darah menjadi basa? Nah, pada keadaan asam, yang menyebabkan dia menjadi asam adalah karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu hubungannya lebih ke paru-paru, maka semua gangguan yang biang keroknya adalah karbon dioksida, kita sebutnya adalah gangguan respiratori. Yang membuat darah kita menjadi basa adalah HCO3- atau ion bikarbonat. Karena ion bikarbonat ini banyak bermain di sistem ginjal kita, maka kita sebutnya ini semua masalah yang disebabkan karena HCO3- kita sebutnya gangguan metabolik. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau ditanya yang membuat asam siapa? Jawabannya CO2. Yang membuat basa itu siapa? Jawabannya adalah HCO3-. Nah, kalau kita lihat dari sini, di tubuh kita itu ada 2 tangki asam dan tangki basa. Pada orang normal, kedua tangki ini dalam posisi setimbang. Artinya kalau kalian lihat di garis ini, garis basa dan garis asam dua-duanya sama levelnya. Sehingga pH seseorang bisa berada di batas normal 7,35 sampai 7,45. Paham ya? Nah, gimana dok caranya supaya aku ingat kalau CO2 itu pembuat asam, sedangkan HCO3- itu adalah pembuat basa? Sederhana. Kamu tinggal ingat aja, Coca-Cola. Nah, minuman Coca-Cola itu banyak CO2-nya ya. Dia kan minuman berkarbonasi, banyak CO2-nya. Kalian kalau minum Coca-Cola rasanya asam nggak? Asam kan? Nah, itu membuat kita lebih gampang ingat bahwa, oh iya, kalau kita minum Coca-Cola yang banyak CO2-nya, rasanya asam. Berarti aku ingat, CO2 itu adalah pembuat asam. Gitu ya. Nah, emangnya normalnya CO2 tuh di dalam tubuh berapa sih? Kita masuk parameter kedua, parameter CO2. Normalnya CO2 itu ada di batas 35 sampai 45. Sedangkan HCO3- itu normalnya ada di batas 22 sampai 28. Nanti kalau kalian baca banyak buku, agak sedikit berbeda-beda nih kadar H2CO3-nya yang dianggap normal. Ada yang bilangnya 25, batas atasnya ada yang 26, ada yang 28, dan lain-lain. Untuk UKM PPD, aku sarankan kalian ingat-ingat aja untuk ngecek di tabel referensi angka HCO3- yang normal itu berapa. Jadi, misalkan kalau ada pasien CO2-nya 37 dok, batas normal. HCO3-nya 25 dok, batas normal. Maka pasien ini kita bilang sebagai pH normal. Karena CO2-nya normal, H2CO3-nya normal, semuanya normal, berarti harusnya pH pasiennya juga berada di batas normal, 7,35 sampai 7,45. Sampai sini paham ya? Seseorang dibilang punya pH yang normal kalau CO2-nya dan HCO3-nya dua-duanya dalam batas yang normal.
Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan asidosis atau alkalosis, Dok? Nah, penyebab terjadinya asidosis adalah ketika dua tank yang harusnya sama levelnya, sekarang tank merahnya lebih tinggi. Kok bisa tank merahnya lebih tinggi, Dok? Ada dua penyebabnya. Awalnya harusnya mereka setara, tapi sekarang entah kenapa CO2-nya bisa meningkat lebih tinggi dari normal, menyebabkan tank merahnya lebih tinggi, asidosis lah dia. Karena yang biang keroknya adalah si CO2, maka asidosisnya asidosis respiratorik. Asidosis yang disebabkan karena peningkatan tangki merah. Tapi, tank merah juga bisa lebih tinggi kalau ada skenario kedua, yaitu kalau CO2-nya dan HCO3 awalnya seimbang, tapi sekarang tiba-tiba HCO3-nya turun kadarnya. Kalau dia turun kadarnya, maka ini juga menyebabkan asidosis, karena tank merahnya lebih tinggi. Tapi asidosisnya biang keroknya siapa? Biang keroknya sih HCO3-nya yang turun, artinya ini asidosis metabolik. Ingat-ingat tadi. Semua yang gangguannya gara-gara CO2 respiratorik, semua gangguan yang gara-gara HCO3 itu metabolik. Jadi kalau dalam kasus asidosis, tang merah lebih tinggi, kamu harus lihat. Kalau biang keroknya gara-gara CO2-nya meningkat, asidosisnya respiratorik. Kalau gara-gara HCO3-nya yang turun, itu asidosisnya metabolik. Sekarang kita lihat kasus alkalosis. Di alkalosis, tank birunya yang lebih tinggi. Nah, penyebabnya juga bisa ada dua. Awalnya kan harusnya seimbang nih, tapi sekarang si HCO3-nya yang meningkat. Nah, pada kasus ini pasien akan mengalami yang namanya alkalosis metabolik. Kenapa alkalosis? Karena tank birunya lebih tinggi levelnya daripada si merah. Kenapa metabolik? Karena yang bermasalah adalah HCO3-nya, dia yang naik. Skenario kedua, bisa nggak, Dok? Alkalosis juga bisa. Awalnya dua-duanya seimbang, tapi sekarang CO2-nya yang turun. Menyebabkan apa? Tank birunya sekarang lebih tinggi daripada tank merah. Tapi biang keroknya siapa? Biang keroknya si CO2, Dok. CO2 yang turun. Nah, CO2 kan respiratorik. Jadinya itu akan menyebabkan alkalosis respiratorik. Paham ya? Jadi kita punya 4 jenis gangguan asam basa. Asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, dan alkalosis respiratorik. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba latihan soal dulu aja yuk. Aku udah siapin 4 soal di sini. Nah, pertama yang kalian harus lakukan ketika mengerjakan soal, selalu cari pH-nya dulu. Contoh di sini, pH 7,1. Ingat nggak pH normal berapa? pH normal adalah 7,35 sampai 7,45, ya kan? Arah yang ke kiri di bawah 7,35 kita sebut asidosis. Arah yang ke kanan di atas 7,45 kita sebut sebagai alkalosis. Pada kasus ini dia asidosis. Oke, simpen dulu aja asidosis. Nah, sekarang asidosis ada dua jenis, ya kan? Ada asidosis respiratorik, ada asidosis metabolik. Yang mana nih kasus kita? Nah, kita tinggal ingat-ingat biang keroknya siapa? Si karbon dioksida atau si bikarbonat HCO3. Kita lihat di sini yuk. Oke, normal CO2 berapa? CO2 normal 35 sampai 45. Nah, kasus ini gimana? 50, artinya CO2-nya naik. Kalau CO2-nya naik, menyebabkan apa sih? Ingat, CO2 itu sifatnya asam, Coca-Cola, ingat rasanya asam. Jadi kalau CO2 meningkat, dia akan menyebabkan asidosis. Tahan dulu. Sekarang lihat HCO3-nya. HCO3- normal itu 22 sampai 28. Kasus kita 40. HCO3- itu sifatnya basa. Pada kasus ini, basanya lebih tinggi dari normal, lebih tinggi dari 28. Artinya dia menyebabkan apa? Dia menyebabkan alkalosis. Nah, jadi kalau kalian diperhadapkan dengan kasus ini, pH-nya asidosis, Dok. Asidosis respiratorik atau metabolik, kalian tinggal lihat yang mana yang sejalan. Yang CO2-nya atau yang HCO3-nya yang sama dengan pH-nya. Pada kasus kita, CO2 lah yang sama dengan
pH. pH-nya asidosis, CO2-nya juga mendukung diagnosis asidosis. Maka diagnosisnya adalah asidosis respiratorik. Kayak gitu. Bukannya metabolik. Paham ya? Selalu cari dari CO2 dan HCO3 mana sih yang menyebabkan gambaran pH yang sama. Kita nggak mungkin pilih yang metabolik karena gambaran HCO3-nya gambaran alkalosis. Padahal pH kita pH asidosis. Makanya kita pilih yang CO2. Mulai mengerti ya? Kalau belum, nggak apa-apa. Kita coba latihan lagi. Sekarang di soal berikutnya. pH 7,1. Oke, ingat lagi. pH normal kita 7,35 sampai 7,45. Berarti setuju ya? Kalau ini adalah pH asidosis. Pertanyaannya ini asidosis yang mana? Oke, kita cari lagi. CO2. CO2 normal berapa dok? 35 sampai 45. Kasus ini CO2-nya gimana? CO2-nya turun. Ingat, CO2 adalah asam Coca-Cola. Kalau asamnya turun, berarti keadaan tubuh akan menjadi basah, begitu kan? Tangki merahnya turun. Sekarang HCO3-nya 20. HCO3 normal berapa? 22 sampai 28, dok. Oke, berarti kita bisa lihat bahwa HCO3-nya di bawah batas normal nih. Kalau HCO3 sifatnya basah. Kalau dia di bawah normal, apa yang terjadi? Kita sebutnya asidosis. Mana yang sejalan dengan pH kita? Yang sama dengan pH kita adalah yang HCO3 turun. Asidosis, asidosis. Berarti ini namanya asidosis apa? Ingat, HCO3 hubungannya sama metabolik. Maka asidosisnya asidosis metabolik. Kenapa bukan asidosis yang respiratorik, dok? Karena CO2-nya tidak sejalan dengan gambaran pH kita. Jawabannya adalah asidosis metabolik. Lagi ya, kita latihan terus biar gampang hafalnya. Berikutnya, sekarang pH-nya 7,6, dok. Oke, kalau 7,6 berarti di atas nilai normal nih. Ini adalah kasus alkalosis. Nah, sekarang kita lihat CO2-nya. CO2 normal 35 sampai 45. Kasus kita 50, dok. Berarti CO2-nya meningkat. CO2 meningkat itu Coca-Cola-nya kebanyakan, keaseman, asidosis. HCO3 min normalnya 22 sampai 28. Oke, kita lihat HCO3 minnya berarti naik apa turun? Naik juga. Oke. HCO3 nih min naik, alkalosis. Yang sejalan dengan diagnosis kita yang mana? Yang HCO3 berarti ini apa? Ini adalah alkalosis metabolik. Oke, gitu ya. Next. pH 7,6. Oke, kita coba pH kita nggak usah tulis lagi ya, kita hafalin 7,35 sampai 7,45. Kita hafalin berarti kalau 7,6 langsung aja kita tulis ini adalah alkalosis. CO2-nya gimana? CO2 35 sampai 45, dok. Oke. Kasusnya CO2-nya 12, berarti CO2-nya rendah. Ingat CO2 rendah menyebabkan alkalosis. Nah, sekarang HCO3-nya gimana? HCO3-nya 18, dok. Normalnya 22 sampai 28, artinya di bawah normal. HCO3 minnya juga rendah. HCO3 min rendah menyebabkan apa? Asidosis. Nah, kamu harus cari yang gambarannya sejalan. Yang mana? Alkalosis dengan CO2-nya yang turun. CO2 itu urusannya sama paru-paru, respiratorik. Jadi diagnosis kamu adalah alkalosis respiratorik. Mudah ya, jadi kamu akan selalu mencari CO2 atau HCO3 yang sejalan dengan diagnosis pH kamu. Oke, dengan demikian kamu bisa mendiagnosis 4 gangguan asam basa utama. Nah, sekarang di step kedua kita akan dive lebih dalam lagi ya. Kita akan belajar tentang kompensasi. Apa itu kompensasi? Ini adalah mekanisme tubuh untuk mengembalikan keseimbangan tangki. Tadi kita belajar kalau asidosis atau alkalosis ada tangki yang lebih tinggi. Nah, kompensasi tubuh akan berusaha mengembalikan keseimbangan tangki tersebut. Contohnya, harusnya ada tangki yang sama nih dok levelnya. Tapi sekarang entah kenapa CO2-nya meningkat dok. Sehingga tangki yang merah lebih tinggi. Kita bilang ini adalah kasus asidosis. Yang menyebabkan asidosis siapa dok? Di kasus ini biang keroknya karbon dioksida. Berarti asidosisnya respiratorik. Kalau tubuh mau mengompensasi, maka dia juga akan meningkatkan yang biru.
tangki yang biru supaya seimbang lagi levelnya, mengembalikan keseimbangan. Jadi tubuh akan mengompensasi dengan cara meningkatkan HCO3-nya. Masalahnya CO2 meningkat, kompensasinya HCO3-nya ditingkatkan juga. Kita lihat satu contoh lagi. Misalkan dok, harusnya kan seimbang nih dok, tapi sekarang kasusnya HCO3-nya rendah dok. Ini kasus apa? Nah, kita lihat tangki merah lebih tinggi daripada tangki biru. Berarti ini adalah kasus asidosis. Siapa yang menyebabkan asidosis? Si HCO3-nya. Ini adalah asidosis metabolik. Setuju ya? Nah, mekanisme kompensasi tubuh gimana? Dia harus kembalikan keseimbangannya. Kalau HCO3-nya bermasalah, maka solusinya adalah kita seimbangkan dengan menurunkan juga si CO2-nya. Sama-sama turun. Masalahnya HCO3 turun, kompensasinya CO2 diturunkan. Kalau kalian lihat, mekanisme kompensasi itu selalu mengikuti arah masalah. Misalkan, masalahnya karbon dioksida terlalu tinggi, kompensasinya dinaikkan juga. Masalahnya tinggi, kompensasinya tinggi. Masalahnya rendah, terlalu rendah, kompensasinya juga menurunkan atau rendah juga. Jadi, kalau di soal UKM PPD, sebenarnya mudah. Kalian tinggal lihat kompensasi ada atau tidak, itu berdasarkan arah dari CO2 dan HCO3. Kalau arahnya dua-duanya naik, itu ada kompensasi. Kalau dua-duanya arahnya turun atau lebih rendah dari normal, itu juga ada kompensasi. Selama mereka searah, maka terjadi kompensasi. Kalau arahnya tidak sama, contohnya CO2-nya turun dok, tapi HCO3-nya malah naik. Nah, ini kasus yang tidak terkompensasi. Kalau CO2-nya naik, tapi HCO3-nya normal, ini juga tidak terkompensasi dok. Karena yang satu naik, yang satu nggak nemenin, gitu ya, tidak terjadi penyeimbangan. Ingat ya, jadi take home point-nya adalah kalau arahnya sama, terkompensasi. Kasus-kasus lainnya tidak terkompensasi. Oke, sebelum kita lanjut, kita latihan dikit dulu ya. Nah, sekarang kita harus bisa menentukan ini asidosis jenis apa atau alkalosis jenis apa, lalu apakah ada kompensasi atau tidak. Yuk kita lihat dulu. pH 7,1. Nah, kalau ini kita sudah tahu ya, ini adalah kasus asidosis. Kenapa? Karena pH normal itu 7,35 sampai 7,45. Nah, kita lihat CO2-nya. CO2 normal berapa? 35 sampai 45. Sekarang 50. Kalau 50 artinya CO2-nya terlalu tinggi ya. Ini kita sebutnya asidosis. Oke, HCO3 min, normalnya berapa? 22 sampai 28. Kasus ini berapa? 40. Berarti HCO3-nya naik juga. Ini kasus apa kalau naik? Alkalosis. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang sejalan. Yang sejalan adalah yang CO2 ya, sama dengan pH atau asidosis-asidosis. Berarti ini adalah asidosis respiratorik. Nah, tahap berikutnya adalah menentukan ini ada kompensasi atau tidak. Gimana caranya? Lihat arahnya. Dua-duanya sama-sama naik. Berarti terkompensasi. Paham ya? Ini asidosis respiratorik terkompensasi. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Yuk. Sekarang pH 7,1. Oke, ini pasti pH asidosis. Kemudian CO2-nya gimana nih? Wah, CO2-nya naik nih dok. Gitu kan? CO2 normal berapa? 35 sampai 45. Pasien kita 55. Berarti CO2-nya naik. Ini juga merupakan gambaran asidosis. HCO3 normalnya berapa? Ada yang ingat nggak? 22 sampai 28 ya. Nah, dia 25. Berarti kita bilang apa nih? HCO3-nya normal. Kalau kayak gini ada kompensasi nggak? Nggak ada, karena yang satu naik, yang satu normal. Ini yang menyebabkan asidosis siapa? Pasti CO2 kan? Ini pasti asidosis respiratorik. Tapi kalau ditanya, ada kompensasi atau tidak? Tidak ada kompensasi. Atau kita bilangnya tidak terkompensasi. Bisa paham ya? Jadi kompensasi itu arahnya harus sama. Entah sama-sama naik atau sama-sama turun. Sedangkan kalau contohnya seperti ini, yang satu naik, satu normal, ini tidak terkompensasi. Kita coba lagi soal berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini. Sekarang ini pH-nya apa? pH alkalosis ya. Karena di atas 7,45. CO2 normal berapa dok? 35 sampai 45. Nah, kalau kita lihat CO2 di sini gimana?
CO2-nya normal, gitu ya, masih dalam batas 35 sampai 45. HCO3-nya gimana, Dok? Normalnya 22 sampai 28. Nah, di kasus kita 50. Berarti kalau ditanya HCO3-nya apa, dia meningkat. HCO3 meningkat itu menyebabkan alkalosis. Jadi kalau ditanya nih alkalosis apa, udah pasti alkalosis metabolik. Ada kompensasi nggak, Dok? Nemenin nggak naik juga CO2-nya? Enggak. Ya kan? HCO3-nya naik, tapi CO2-nya normal. Berarti ini tidak terkompensasi. Mulai paham ya? Kita coba lagi latihan satu soal. Oh, masih ada dua ternyata soalnya. Kayak nggak apa-apa. Yuk, kita coba lihat soal yang ini. pH-nya 7,6. Oke, ini pasien alkalosis juga nih. Sekarang CO2-nya gimana? Normalnya 35 sampai 45, Dok. Berarti ini CO2-nya turun. CO2 turun, alka. Sekarang HCO3-nya normalnya 22 sampai 28. Nah, sekarang kasusnya 18, berarti HCO3-nya turun juga. Ini menyebabkan apa? Asidosis. Nah, sekarang lihat yang mana yang sejalan. Yang sejalan adalah yang CO2. Berarti ini alkalosis apa? Ini alkalosis respiratorik. Oke, alkalosis respiratoriknya kira-kira gimana nih, Dok? Searah apa enggak? Searah gitu kan? Berarti ini terkompensasi karena mereka sama-sama tuh. Oke, kita lihat satu lagi. Wah, sekarang pH-nya 7,7. Wah, ini pasti alkalosis karena di atas 7,45. Nah, kita lihat CO2-nya. CO2-nya lebih rendah dari normal. Berarti dia menyebabkan alkalosis. Sekarang kita lihat HCO3-nya gimana. HCO3 normal 22 sampai 28. Oke, ini HCO3-nya 33. Berarti ini lebih tinggi dari normal. Menyebabkan apa? Alkalosis. Wah, Dok, ini gimana, Dok? Dua-duanya menyebabkan alkalosis. Biang keroknya yang mana? Ini dua-duanya. Pasien ini mengalami alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Ini yang kita sebut sebagai mix alkalosis. Paham ya? Jadi kalau teman-teman ketemu di pilihan jawaban ada kata-kata mix, jangan bingung. Itu apa, Dok, artinya? Itu adalah pasien yang mengalami alkalosis respiratorik dan juga sekaligus mengalami alkalosis metabolik. Mix itu dua-duanya. Ada respiratorik, ada metabolik. Kayak gitu. Kalau ditanya, ada kompensasi nggak, Dok, di sini? Yang namanya mix tidak mungkin berkompensasi. Ya, yang namanya mix dia pasti bertolak belakang arahnya. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi, untuk kompensasi, take home point-nya adalah kalau dua-duanya searah, terkompensasi. Sisanya dianggap tidak terkompensasi. Nah, di part ketiga, kali ini kita akan belajar dua jenis kompensasi. Ada yang kita sebut sebagai kompensasi penuh, ada yang kita sebut sebagai kompensasi sebagian. Nah, gimana sih cara kita membedakannya? Nah, kompensasi penuh dan sebagian itu kamu pisahkan dari pH-nya. Kalau dia kompensasinya penuh, maka pH-nya akan berada dalam range normal, 7,35 sampai 7,45. Sedangkan kalau pasien dengan kompensasi sebagian, maka pH-nya akan abnormal. Maksudnya abnormal tuh di bawah 7,35 atau di atasnya 7,45. Oke, nanti kita akan latihan. Tapi sebelum kita latihan, kita akan coba recap. Jadi kalau ada soal UKM PPD tentang gangguan asam basah, langkah-langkah apa sih yang harus kita ambil? Pertama, fokus selalu di pH. Karena pH lah yang akan menentukan diagnosis kamu asidosis atau alkalosis. Ingat pH normal kita 7,35 sampai 7,45. Tapi kalau dia di bawah 7,4, kita bikin sebutan baru normal asidosis. Kalau pH di atas 7,4, kita sebutnya normal alkalosis. Normal sih, tapi mengarah ke salah satu arah. Itu step pertama. Tentukan dulu dia asidosis atau alkalosis. Yang kedua, kamu harus tentukan dia respiratorik atau metabolik. Ingat, cari yang
sejalan sama dia ya. Kita udah latihan banyak, nanti kita akan latihan sekali lagi. Step kedua adalah menentukan respiratorik atau metabolik. Step ketiga tadi baru aja kita bahas, kompensasi. Kalau dia searah, maka ada kompensasi. Kalau tidak searah, maka tidak terkompensasi. Dan terakhir, step 4. Kalau kamu sudah menentukan dia ada kompensasi, kamu harus menentukan dia kompensasinya penuh atau sebagian. Kalau penuh artinya pH-nya kembali ke range normal, kalau sebagian artinya pH-nya entah di bawah 7,35 atau di atas 7,45. Ini 4 step. Oke, masing-masing soal kamu harus jalankan 4 step ini. Oke, coba ya kita latihan ketiga nih sekarang. Kita tetapkan apakah jenis asidosis atau alkalosisnya ada atau tidak kompensasi, dan kalau ada kompensasi, kompensasinya penuh atau kompensasi sebagian. Kita lihat soal pertama. Soal pertama ini asidosis ya, karena pH-nya di bawah 7,35. CO2-nya tinggi ya, karena batasnya kan 45, pasien ini 50, berarti kita bilang CO2 tinggi. CO2 tinggi itu sesuai dengan salah ketik. Sesuai dengan asidosis. Nah, sekarang HCO3 minnya gimana? Wah, naik juga nih dok. Oke, HCO3-nya naik juga 40, berarti ini sejalan dengan alkalosis. Kalau kita tanya, ini yang mana dok? Respiratorik atau metabolik? Kalau kita lihat di step 2, ini yang sejalan adalah yang CO2, berarti ini asidosis yang respiratorik. Asidosis respiratorik ada kompensasi apa enggak? Step 3, lihat. Ini ada urutannya arahnya sama atau tidak. Pada kasus ini sama, berarti terkompensasi. Nah, untuk menentukan kompensasi sebagian atau kompensasi penuh, kamu harus lihat pH-nya. Kalau pH-nya di bawah 7,35 atau 7,45, di atas 7,45, maka dia kompensasi sebagian. Kalau dia dalam range normal, dia kompensasi penuh. Kasus kita di luar range normal, berarti dia kompensasi sebagian. Jawaban akhir kita adalah asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Oke, kita coba lagi. Soal berikutnya. pH-nya sekarang 7,38. Wah, ini pH apa nih dok? Oke. Ingat, ini adalah pH normal. Karena dia dalam range 7,35 sampai 7,45. Nah, tapi di sini pentingnya kita belajar istilah baru tadi. Ini normal ke arah asidosis atau normal ke arah alkalosis. Ini adalah normal asidotik. Karena dia di bawah 7,4. Gitu ya. Jadi normal asidotik atau normal asidosis. Sekarang CO2-nya 20, normalnya berapa? 35 sampai 45. Berarti CO2-nya rendah. Kalau CO2-nya rendah, arahnya ke alkalosis ya. Next. HCO3 minnya berapa? 22 sampai 28 harusnya. Sekarang dia 20, berarti HCO3 minnya rendah juga. Kasus ini adalah kasus asidosis. Nah, yang mana yang sejalan dengan pH kita? pH kita normal asidotik. Oke, jadi lebih ke arah asidotik. Jadi kalau ditanya yang sejalan yang mana? Yang sejalan adalah yang HCO3 min. Berarti kita boleh ambil diagnosis kita adalah asidosis metabolik. Kayak gitu. Terkompensasi nggak? Terkompensasi dok. Terkompensasi karena arahnya sama-sama turun. Sebagian atau penuh. Lihat, pH kita ada dalam range nggak? Ada. Berarti terkompensasi penuh. Kayak gitu. Kita bikin nama khusus normal asidotik atau normal alkalosis. Tujuannya adalah untuk kamu bisa menentukan ini kasus yang mana. Karena kalau kamu tidak membuat kategori baru itu, maka kamu ketemu pH 7,38, kamu akan pusing menentukan dia alkalosis atau dia asidosis. Oke, jadi ikutin aku. Kalau pH-nya di bawah 7,4 tapi masih dalam range normal, normal asidosis. Kalau pH-nya di atas 7,4 tapi masih dalam range ini, normal alkalosis. Kita coba latihan lagi ya, sekali lagi.
Sekarang pH-nya 7,42. Berarti kalau pH 7,42 dia ada dalam range 7,35 sampai 7,45. Benar ya? Tapi dia ke arah mana? Ke arah alkalosis atau asidosis? Dia ke arah alkalosis. Berarti ini normal alkalosis. Kita ambil begini dulu. Diagnosis sementara kita. Kita lihat CO2-nya sekarang. CO2-nya di atas angka normal. Berarti CO2 meningkat, arahnya ke atas. Ini adalah asidosis. HCO3-nya gimana dok? HCO3-nya harusnya 22 sampai 28, dia 50. Berarti meningkat juga. Ini adalah alkalosis. Yang sejalan dengan kasus kita, yang HCO3. Berarti ini adalah alkalosis metabolik. Kita lihat, ada kompensasi nggak? Ada nih, dua-duanya naik. Berarti terkompensasi. Arahnya sama. Penuh atau sebagian, lihatnya dari pH. Kalau dia kembali ke batas normal, maka terkompensasi penuh. Pasien kita 7,42. Ada nggak dalam range 35 sampai 45 ini? Ada ya. Berarti dia terkompensasi penuh. Bisa paham ya soal-soal terkompensasi penuh atau sebagian. Oke. Kayaknya ini soal latihan terakhir kita. Coba kita lihat. Sekarang pH-nya 7,6. pH 7,6 kita tahu, oh ini pH alkalosis nih pasiennya. Oke, sekarang CO2-nya 12. CO2 12 tuh rendah ya, karena batasnya kan 35, batas bawahnya. CO2 rendah artinya pasiennya alkalosis. Sekarang HCO3-nya gimana dok? Wah, HCO3-nya juga rendah. Oke, ini adalah kasus kalau rendah asidosis. Oke, kalau kita lihat di sini, alkalosisnya yang mana? Alkalosis respiratorik, karena yang sejalan adalah yang CO2. Oke, apakah terkompensasi? Ini kasus terkompensasi. Karena dua-duanya tuh. Oke, pH-nya kembali ke normal nggak? pH-nya tidak berada dalam pH normal, artinya dia di luar 7,35 sampai 7,45 toh. Berarti kasus ini terkompensasi apa? Penuh atau sebagian? Kalau di luar range normal, dia terkompensasi, tapi sebagian. Kalau masih ada soal? Wah, udah nggak ada soal. Nah, ini ada beberapa latihan tambahan. Ini aku cuma akan tinggalkan jawabannya. Teman-teman boleh kerjain di rumah. Yang nonton videonya boleh sambil di pause aja gitu ya. Ini kunci jawabannya. Semoga kalian dapat jawaban yang sama. Kalau ada yang beda, boleh chat di komen aja. Nanti aku balesin komennya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you udah ikut mini kelas Gangguan Asam Lambung.